Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kajian Semarak Ramadan BMKG 2021. Alhamdulillah, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Abu Takeru selaku pemateri pada hari ini, dan yang saya hormati Dr. Afina selaku pembimbing BMKG, dan teman-teman peserta kajian yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat sehingga kita dapat hadir di Semarak Ramadan ini tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua, salawat bertangkaikan salam teruntuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi tauladan yang terbaik untuk kita semuanya. Nah, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Afanuruda Ahmad dan rekan saya. Muhammad Azril. Kami di sini insya Allah akan memandu berjalannya acara kajian Semarak Ramadan kali ini, insya Allah hingga akhir nanti. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Nah, Azriel, hari ini kita bakal ada apa aja nih? Baik Kak, yang pertama itu ada pembukaan, selanjutnya ada tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mas Algi dari Kedokteran Umum 19. Kemudian ada acara intinya, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Takeru, dilanjutkan dengan tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan foto bersama, dan yang terakhir adalah penutup dan doa. Wah, Masya Allah. Ini apa namanya, kayaknya udah nggak sabar banget ya tentunya ya. Nah, mungkin teman-teman nanti dimohon untuk tetap bersemangat dari awal hingga akhir, dan dimohon kepada teman-teman apa namanya, nanti kalau misalkan saat kajian dan ada faedah-faedah ilmunya, bisa banget dicatat gitu, biar kita bisa amalin, biar bisa kita pelajarin lagi gitu kan. Nah, mungkin memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama, dilanjutkan dengan doa, dengan membaca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dan acara yang selanjutnya yaitu tilawah yang akan disampaikan oleh Mas Algi dari Kedokteran Umum 2019. Kepada Mas Algi, apakah sudah ada di room? Halo, Assalamualaikum. Apakah terdengar Waalaikumsalam. suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar. Baik, karena Mas Algi sudah di room, kepada Mas Algi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah sekali ya. Terima kasih. Jazakallah khairan katsira. Kami ucapkan kepada Mas Alki yang telah membacakan tilawah pada pagi hari ini. Dan semoga dengan bacaan tilawah tadi kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, Masya Allah sekali ya, ini ya Azriel ya. Pada pagi hari ini, wah ini tambah terus partisipannya. Jadi semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Kak, selanjutnya nih acara yang kita tunggu-tunggu berikutnya adalah acara inti, yaitu kajian tentang mengoptimalkan ibadah Ramadan di masa pandemi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Takeru. Sebelumnya, para hadirin sekalian, jangan lupa untuk mengisi link registrasinya dan juga diusahakan untuk on cam ya teman-teman, dan juga menyalakan virtual background-nya agar acaranya makin semangat. Baik, kita langsung saja kepada Ustadz Abu Takeru. Apakah sudah hadir, Ustadz? Iya sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz? Baik, alhamdulillah. Makasih Mas Afan atau Mas Azril ini yang ngomong? Saya Azril. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanpa berapa lama nih Ustadz, waktu dan layar dipersilahkan. Iya, makasih ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan amal perbuatan kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasanya kangen kondisi Undip. Pertama kali ngisi di sana, di sore hari ngisi di Fakultas Kedokteran Umum. Kemudian ba'da Isya ngisi di Fakultas Teknik dan Teknik Mesin kalau nggak salah. Dan itu kondisinya teknik mesin, masjid yang mungkin kalian tahu ya, masjid teknik mesin, nggak terlalu besar tapi penuh banget orang-orangnya. Dan pada saat itu saya ngisi kajian tentang perjalanan akhirat. Dan saya ngelihat Masya Allah sebagian akhwat dari Fakultas Kedokteran setelah beres kajian mereka hujan-hujanan jalan ke teknik mesin untuk mengikuti kajian. Dan mereka ikut taraweh serta ikut ceramah tentang perjalanan akhirat basah kuyup, dan mereka pun nangis saat kajian. Kalian harus tahu bahwasanya perjuangan untuk menggapai kebaikan, semakin besar perjuangannya, maka semakin besar juga pahalanya. Maka jangan sampai
kita lengah, nyerah, nggak ada keinginan yang kuat untuk memaksimalkan diri dalam beribadah di saat Allah masih ngasih kemampuan. Teman-teman, saya tuh tinggal di kompleks saya. Masjid ada, masjid dekat, tapi semua masjid bacaan Al-Fatihahnya rusak. Dan menurut pendapat hampir seluruh ulama, bahkan Imam Syafi'i keras dalam masalah ini, yaitu kalau misalnya jemaah makmum ada yang bacaan Al-Fatihahnya lebih baik dari imam, sedangkan sang imam bacaan Al-Fatihahnya rusak, maka seluruh jemaah sholatnya nggak sah. Saya sebenarnya ingin jadi imam, bukan karena menyombongkan diri, tapi emang seperti itulah dalam masalah imam, nggak boleh tawadu. Kalau kita dalam perkara bacaan kita udah fasih, bagus Al-Fatihahnya, jangan biarkan teman kita yang bacaannya jelek malah jadi imam, nggak sah sholat kita. Pas saya ke masjid, saya ingin jadi imam, ternyata nggak diizinin. Ya udah, karena nggak diizinin, saya harus pergi ke masjidnya A'agim, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar di Parongpong. Jaraknya sih lumayan, sekitar 2 km dari rumah saya. Tapi saya lakuin itu, dingin-dingin di pagi hari, malam hari, siang hari, adem sih, karena di sini daerah gunung. Tapi kalau pagi hari itu dinginnya minta ampun. Dan mudah-mudahan itu pun tercatat menjadi amal soleh. Dan saya biasain anak saya, Zaid Takeru, anak pertama yang usianya udah hampir 7 tahun, walaupun belum ada perintah untuk nyuruh sholat, kan Nabi SAW nyuruh kita sebagai ayah, orang tua, untuk menyuruh anaknya sholat di usia 7, dan di usia 10 tahun, kalau nggak mau sholat dipukul. Ini anak saya belum 7 tahun, tapi saya udah suruh dia untuk ke masjid bareng sama saya, dan dia bahagia gitu. Karena udah dibiasain. Nah teman-teman semua, amal soleh itu harus dibiasakan agar kita bahagia. Karena amal soleh itu berat. Jangan bilang amal soleh itu ringan. Saya izin off cam sebentar ya. Paling 30 detik. Jadi jangan kira amal soleh itu ringan. Kenapa? Karena Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Surga, neraka itu dipenuhi dengan segala sesuatu yang disukai oleh syahwat. Sedangkan surga itu dipenuhi oleh segala sesuatu yang dibenci oleh syahwat. Jadi teman-teman kalau mau masuk surga, simple teorinya. Lakuin aja yang nggak disukai oleh syahwat. Apa aja yang nggak disukai oleh syahwat? Ngaji, puasa, sholat. Pokoknya amal soleh itu pasti dibenci sama syahwat kita. Karena manusia diciptakan dengan penuh kekurangan dari sisi mentalnya, dari sisi spiritualnya. Kalau dari sisi fisik sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah tuh menciptakan manusia dengan wujud fisik yang sebaik-baiknya. Walaupun kita kalah sama elang dalam hal penglihatan, tapi dari sisi intelek, dari sisi postur tubuh itu udah yang terbaik. Makanya walaupun kita kalah dari elang, tapi kita punya akal untuk membuat alat yang lebih cepat dari elang, yaitu pesawat terbang. Nah, jadi teman-teman, manusia diciptakan dengan penuh kekurangan. Dan manusia lebih suka sama syahwat. Karena itu kalau misalnya mau masuk neraka, simple. Ikuti aja syahwat. Kalau mau masuk surga pun simple teorinya. Yaitu lakukan hal yang bertentangan dengan syahwat kita. Yaitu amal ibadah. Dan inilah yang bakal kita bahas di materi ini insya Allah. Nah, sebelumnya saya minta maaf kalau misalnya nggak suara saya. Mungkin yang teman-teman pernah nggak dengar ceramah saya agak menggebu-gebu. Sekarang nggak terlalu karena lagi save tenaga buat kajian-kajian berikutnya. Dan tadi malam kurang tidur. Dan ini pun bakalan jadi pelajaran penting ya. Jadi kalau ada pemateri cerita pribadi dirinya, tuh jangan langsung suuzon, oh dasar pamer, dasar ria gitu. Enggak selalu. Ya. Mending pamer kebaikan dalam rangka dicontoh daripada misalnya kalian pamer maksiat. Pamer tadi malam baru nonton anime, namatin Attack on Titan misalnya, dasar wibu gitu ya. Nah, kan mending pamerin kebaikan tapi dalam rangka ditiru, bukan dalam rangka untuk ria. Ria dan tidak itu masalah hati ya.
Jadi perkara ria atau tidak itu perkara hati, bukan perkara fisik. Fisik bisa jadi menampilkan amal soleh, ya. Lagi sholat kemudian ada rekaman, sengaja di live. Orang mungkin ngiranya ria, tapi bisa jadi sang pemilik handphone yang sengaja melive-kan sholatnya itu berharap semoga siapapun yang ngedengar bacaan dia di rumah, walaupun nggak ikut sholat, tapi mudah-mudahan dari bacaan Quran yang terdengar oleh mereka dapat pahala juga. Ya, seperti itu. Walaupun emang sang pemilik video tersebut itu dia harus jaga hati banget karena setan bisa datang kapan aja. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar mau baca postingan saya. Sekarang itu tanggal berapa sih? 24 ya. 24, 25. Oh ya. 50 hari yang lalu anak kembar saya lahir. Namanya Yusuf dan Daniel Takeru Nur Hadi. Dan namanya anak kembar itu yang satu bangun, yang satu tidur, dan yang ini tidur, yang itu bangun. Malam-malam kurang tidur saya, ya di bulan Ramadan kurang tidur. Nah, ini materi loh, ini termasuk materi, jangan kira ini curhat online pribadi ya. Jadi saya kurang tidur malam-malam, di malam kurang tidur, sehingga paginya perlu tidur banget. Habis subuh tuh udah harus tidur, boleh kok tidur habis subuh kalau emang dibutuhkan. Kalau sering-sering jangan, karena kurang baik untuk kesehatan kalau kata Ibnul Qayyim. Walaupun kalau kata ilmu kedokteran umum mungkin entah ya, apakah benar kurang sehat atau enggak, wallahu alam. Tapi pokoknya habis subuh saya tidur. Habis itu bangun kemudian ngisi ceramah. Dan qadarullah karena ini online ya, dalam sehari itu bisa 4-7 ceramah. Dalam sehari di bulan Ramadan. Saya minta maaf juga ke panitia kalau mungkin pas undang-undang agak susah atau mungkin slot waktunya nggak terlalu lama. Karena emang hari ini ada 4. Sabtu depan ada 7. Tapi teman-teman semua, ini yang poin penting banget. Ini udah masuk ke poin nomor 1. Yang ngasih kita kesempatan beramal tuh siapa? Yang ngebuat kita bisa beramal tuh siapa? Bukan hebatnya kita, tapi Allah. Maka di awal, kalau tadi judulnya bagaimana memaksimalkan amal di bulan Ramadan di masa pandemi, poin nomor 1. Ini masih kedengaran nggak Mas Afan Nur sama Azril? Masih jelas kedengarannya? Alhamdulillah masih Ustaz. Masih Ustadz. Walaupun agak kecil suara saya, tapi jelasnya insya Allah ya. Karena saya ngedeketin banget. Apa perlu nempelin mukanya ke layar? Enggak lah. Nah teman-teman semua, yang ngasih kita amal siapa teman-teman? Allah. Maka awali dengan memohon pada Allah. Ini penting. Saya tuh bisa stres. Di awal lahirnya anak saya, itu nggak ada yang ngebantu sama sekali teman-teman. Hari pertama itu udah istri saya kan disesar karena nggak mungkin lahir normal karena kepala bayinya nggak di bawah tapi di kanan kiri. Susah banget kalau mau lahir normal, bakalan resiko kematian sesar. Kemudian udah pas ngelahirin kan kurang tidur saya sama istri pas hari ngelahirinya. Pas udah ngelahirin ternyata bayi ini satu bangun, satu tidur, satu bangun, satu tidur, dan nggak bisa didiemin di kasur, harus digendong. Coba kebayang nggak sih? Ramadan is coming. Dalam belasan hari lagi setelah melahirkan, Ramadan tuh datang sekitar 30 harian lagi sebenarnya dari anak saya lahir, kemudian 1 bulan kemudian Ramadan, dan udah ada bayangan, aduh Ramadan tahun ini bakalan kacau ya. Saya bakalan nggak bisa ngapa-ngapain dengan adanya anak kembar. Tapi saya mohon ke Allah agar dimudahin untuk beramal. Apa yang terjadi teman-teman? Masya Allah. Allah takdirkan 3 dari murid saya. 1 laki-laki, 2 perempuan. Mereka mau belajar di rumah saya mondok. Dan mereka pun rela untuk ngebantu kami. Mereka belajar dan mereka pun ngebantu di rumah. Yang paling kebantu banget tuh ngejagain anak. Sehingga siang harinya mereka jagain full, malam harinya kami. Dan itu kerasa banget ya Allah. Indah banget. Di saat saya udah takut kalau amal tuh bener-bener minim di bulan Ramadan. Tapi taunya, oke lah malam saya gendong anak. Tapi gendong anaknya pun dalam kondisi fit tadi malam sampai jam 1. Tapi fit kenapa? Karena saya
tidur siang harinya lama. Kemudian malamnya udah kuat untuk gendong anak. Harus tidur dulu, kalau nggak tidur bahaya. Nantinya pas gendong anak bisa jatuh karena ngantuk. Dan tetap bisa ngejaga taraweh. Tetap bisa, bahkan Ramadan tahun ini saya bahagia banget karena baru sekarang saya balik lagi ke masjid setelah 1 tahun nggak pernah ke masjid. Karena namanya juga di daerah kampung, masjid-masjidnya nggak menerapkan protokol kesehatan, dan ya kayak peduli amat lah. Padahal yang kena COVID tuh tetangga sebelah aja udah kena. Rumah yang nempel sama saya kena, coba bayangin. Walaupun di kampung tetap kita nggak meremehkan ya. Jadi kita jangan paranoid terlalu berlebihan, tapi jangan juga meremehkan. Tetap ikuti saran dari para ahli kesehatan tentang masalah bagaimana menanggulangi COVID ini. Nah, saya jadi nggak ke masjid 1 tahun, teman-teman. Nggak ke masjid sama sekali, kecuali dalam 1 tahun tuh cuma kehitungnya 2. Yakni saat saya jadi imam, saat saya jadi khotib Jumat, dan itu pun karena kalau jadi khotib Jumat tuh jauh banget dari jemaah. Ya, jadi insya Allah potensi kena COVID-nya hampir nggak ada kalau jadi khotib. Tapi ketika nggak jadi khotib, saya nggak mau sholat dalam kondisi dempet-dempetan. Alhamdulillah tahun ini di Eko Pesantren di Masjid A'agim Darut Tauhid yang kedua, itu ternyata nggak main-main. Si jarak antara jemaahnya 2 meter, 2 meter, bukan 1 meter lagi. Di situ saya ngerasa lebih nyaman, lebih aman dengan hal itu, sehingga saya bisa sholat di masjid lagi, alhamdulillah. Udah berjalan 2 minggu dan nggak ada masalah. Jadi teman-teman, itu poin nomor 1 ya. Bagaimana supaya di saat COVID ini, kita bisa maksimal dalam ibadah. Nomor 1-nya doa, agar dimudahkan dalam ibadah. Apa doanya? Ada yang tahu nggak? Yang tahu acung tangan. Kalau benar boleh pulang duluan. Pulang duluan, off duluan ini. Saya coba nanya ke Mas Azril deh. Azril Dafa on mic. Dari SMA mana Mas dulu? Saya dari Madrasah Aliyah Negeri Ustadz di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Oh, di Lenteng Agung, Masya Allah. Man berapa? Man 13 Ustadz. 13, kayaknya pernah ke sana. Oh enggak, SMA 38 kayaknya. Oke, buat Mas Azril, saya mau nanya ini Mas Azril. Dafa. Tahu nggak doanya apa? Doa supaya dimudahin beramal soleh. Nggak tahu? Masa nggak tahu? Tinggal minta aja ke Allah, apa susahnya pakai bahasa Indonesia, ya Allah. Kalau ditanya apa doanya, ya doa aja minta. Apa sulitnya? Doa itu nggak harus dengan hadis yang sahih, teman-teman. Yang nggak boleh tuh hadis lemah, hadis palsu, kemudian kita bilang, nih, ini hadis Nabi Muhammad SAW. Wah, itu dosa. Kalau ada doa yang landasannya itu hadis palsu, tapi isinya baik, boleh kita baca doa tersebut, tapi jangan bilang ini doa dari Nabi Muhammad SAW. Kalau bilang ini doa dari Nabi Muhammad SAW, berarti kita terkena ancaman hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka ambil tempat duduk di neraka. Jadi kalau ada hadis, ada yang bilang nggak boleh pakai hadis lemah, hadis dhaif, hadis palsu. Kalau dalam perkara doa, para ulama seperti guru saya, Ustaz Aris Munandar, beliau ulama Jogja itu luar biasa banget. Beliau menyampaikan bahwasanya hadis lemah, hadis dhaif, bahkan hadis palsu, dalam perkara doa fleksibel. Baca nggak apa-apa asal makna dari doanya bagus. Tapi sekali lagi, jangan diaku sebagai hadis Nabi Muhammad SAW. Karena yang namanya hadis palsu itu buatan orang. Kalau kita malah ngomong ini ucapan Nabi Muhammad SAW, kita berarti dusta atas nama beliau, dan ini dosa besar. Ya. Nah, tapi emang sih ada doa yang sahihnya, doa yang diajarkan Nabi kita SAW kepada sahabat beliau tercinta, namanya Mu'adz. Suatu saat beliau memegang tangan Mu'adz, kemudian mengatakan, wahai Mu'adz, la uhibbuka. Sungguh aku mencintaimu Mu'adz. Ini cinta yang berlandaskan karena agama. Cinta yang berlandaskan karena kesolehan. Dan ini sangat baik teman-teman. Untuk dilakukan antara kalian dengan teman kalian yang sama gender. Dan bukan karena gay. Oke? Jangan sampai menyalahgunakan hadis tadi
Aku mencintaimu karena Allah dipakai buat ke lawan jenis. Oh, etanya. Ukhti, aku mencintaimu karena Allah. Nanti si ukhtinya jadi GR. Akhi, sama aku juga. Dibacanya setelah salam. Karena pas tasyahud akhir, dalam posisi duduk yang udah terlalu lama, kaki pegel, maka jadi nggak khusyuk saat doa itu. Maka saya bacanya biasanya setelah sholat. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang senantiasa bersyukur atas nikmat-Mu, yang senantiasa memperbaiki ibadahku. Maaf. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingat-Mu. Bantulah aku untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Dan jadikanlah aku bisa memperbaiki ibadahku sebaik mungkin. Ini terjemahan simpelnya. Jadi kita mohon ke Allah tuh kan di awal tuh mohon gitu. Jadi jangan kira teman-teman kita bisa beramal soleh karena kita hebat. Orang yang hijrah dari dosa, dulunya misalnya pezina, lalu dia taubat. Kalau dia ngerasa bahwasanya hijrahnya karena dia bisa, ketika Allah menguji dia balik ke zina, misalnya udah taubat dari zina nih, saat SMP udah nggak aneh SMP zina. Banyak banget yang curhat ke saya SMP zina. Bahkan macam-macam zinanya. Ada yang zina dengan sesama jenis. Ada juga yang zina dengan ayam. Ya Allah. Saya sampai ngakak baca DM-nya. Ustadz, maaf saya pengen curhat. Apa curhatnya? Saya nafsu banget kalau ngelihat ayam. Saya bilang, ya sama saya juga gitu. Saya seneng ngelihat ayam goreng. Apalagi bulan Ramadan kan enak dimakan. Bukan itu Ustadz. Saya nafsunya itu kalau ngelihat ayam tuh saya nafsu ingin mensodomi ayam. Udah ratusan kali katanya. Itu jangan kira mensodomi ayam itu dosa kecil. Balasan bagi orang yang mensodomi hewan itu adalah dibunuh teman-teman dalam hadis yang sahih. Dosanya besar banget. Mensodomi ayam, mensodomi kucing, mensodomi sapi, kuda. Itu namanya dalam psikologi bestiality. Orang yang nafsu sama binatang. Ya, itu bestiality. Dan itu kelainan seks yang paling aneh menurut saya. Nafsu sama ayam. Saya nggak ngelihat cantiknya ayam di mana jujur aja. Ayam tuh cantik ketika dikasih bumbu, pakai tepung, terus kriuk-kriuk. Itu baru cantik menurut saya. Jangan dibayangin ya nanti takutnya batal. Wah bukan batal karena ngebayangin, takutnya jadi ngiler kalian. Nah, orang yang pernah terjerumus ke dosa, kemudian dia taubat. Kalau Allah uji dia, ternyata jatuh lagi ke dosa. 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, pasti dia akan ngedown-nya luar biasa. Bahkan jadi down parah, turun imannya parah. Sampai akhirnya dia ngerasa gini, udahlah, emang aku gagal dalam hijrah. Akhirnya udah aja yang dulunya suka zinahnya seminggu sekali, sekarang karena udah terjerumus ke dosa setelah taubat, dia akhirnya sekalian aja. Seminggu tiap hari deh, zina. Yang dulu jatuh ke dosa masturbasi. Lalu taubat, sukses setengah tahun. Lalu jatuh lagi. Jadinya akhirnya tiap hari, yang dulunya misalnya seminggu sekali, jadi tiap hari. Kenapa? Ini orang ini punya problem karena dia ngerasa dia hijrah tuh karena dia hebat, dia hijrah karena dia kuat imannya, dan ini salah konsep hijrah yang salah tuh. Konsep hijrah yang salah. Kalau seseorang memulai hijrahnya dengan dia meyakini bahwasanya dirinya bisa hijrah. Konsep taubat dan hijrah yang awal adalah memohon pada Allah. Bergantung pada Allah. Orang yang mengawali taubat dan hijrahnya dengan bergantung pada Allah, maka kalau seandainya dia jatuh ke dosa yang dia udah taubati,
down pasti imannya. Turun imannya wajar. Itu sangat bisa ditolerir. Turunnya iman karena terjerumus ke dosa itu wajar banget. Tapi bedanya, orang yang di awal hijrah, dia memohon pada Allah, dia yakin bahwasanya dia bisa berbuat baik, itu tidak lain karena pertolongan Allah. Maka ketika dia jatuh ke dosa masa lalu, dia akan bilang, ya Allah, aku jatuh lagi ke dosa. Engkau tuh bisa menyiksa aku, ya Allah. Tapi aku mohon ampunanmu. Karena aku bisa hijrah pertama kali pun karena pertolonganmu, ya Allah. Ya Allah, sebagaimana engkau memberi aku hidayah untuk yang pertama kali, maka beri aku hidayah lagi, ya Allah. Untuk yang kedua kalinya, dengan hidayah yang lebih berbekas di hati, yang lebih mendalam sehingga aku bisa lebih kuat dalam beramal. Sehingga dia bakalan naik lagi, taubat lagi. Jadi awali dengan doa ya. Pokoknya awali amal soleh dengan doa. Kalau kalian sekarang di kampus sibuk dengan tugas kampus, doa. Kalian bingung gimana ngebagi waktu untuk beramal soleh, doa. Minta ke Allah petunjuk agar bisa beramal soleh yang terbaik. Dan bisa jadi kalian udah pernah doa, kemudian kalian temukan jawaban dari doa tersebut di ceramah ini. Bisa jadi. Bukan karena saya nyombongin diri ya, tapi ini justru karena Allah yang mentakdirkan semuanya dengan penuh kebaikan. Kalian doa ingin bisa Ramadan yang terbaik, tapi 12 hari ke belakang gagal. Di hari ke-13 ini, justru ke-13, 14 sih sekarang? 13 ya. Di hari ke-13 ini, kalian bisa memperbaiki Ramadan setelah mendengar ilmu yang disampaikan di ceramah ini. Bisa jadi. Oke, itu poin nomor 1. Sebentar ya. Jadi poin nomor 1 adalah doa. Izin nyontek ketor dulu ya. Menjalankan ibadah sesuai prokes di masa pandemi. Cara memaksimalkan dan mengupgrade ibadah selama bulan Ramadan. Tetap produktif walau di rumah aja selama bulan Ramadan. Kisah para sahabat dan para salafus saleh terdahulu dalam memaksimalkan beribadah di bulan Ramadan dan pengaplikasiannya saat pandemi. Oke. Ya, sebelum saya lanjut, saya ingin ngecek dulu dari 36 orang yang hadir di sini atau 35, berapa yang benar-benar ngedengerin saya. Gimana cara ngeceknya? Sok teman-teman, panitia, peserta semuanya pindah dulu ke aplikasi Instagram sebentar. Jangan off dari Zoom ya. Ke Instagram dulu, saya ingin ngecek. Silakan buka aplikasi Instagram. Yang udah ngefollow Abu Takeru 0, silakan di-unfollow ya. Unfollow Abu Takeru 0. Kalau yang belum mau follow, diam dulu ya. Nanti nge-follow bareng-bareng biar saya cek siapa yang hadir di sini. Maksa ini ya, maksa nge-follow. Biar ketahuan siapa yang hadir. Abu Takeru 0, silakan di Instagram. Yang sudah nge-follow, unfollow dulu sementara. Nah, setelah sudah, yuk kita bareng-bareng ya. Silakan di Instagram Abu Takeru 0, silakan teman-teman follow. Saya ingin ngecek berapa orang yang hadir di sini. Mudah-mudahan sih setidaknya 30 orang dari 36 yang hadir di sini. Oke, silakan Abu Takeru 0. Oh, Nurul, Azril, Amel, Uday, Jihan. Kalau yang malu pakai akun asli nggak apa-apa, pakai akun bodong, akun fake juga boleh ya. Abu Takeru 0 di Instagram. Ayo, baru 20-an orang. Saya tunggu ya 10 lagi. Silakan follow di Instagram Abu Takeru 0. Ya, sudah 20 lebih. Saya cek berapa orang yang ada di sini. Saya lagi ya di Instagram, silakan follow Abu Takeru 0. Dan oke, barakallahu. Teman-teman semua, mari maksimalin ya. Dan saya ingetin kalau pas lagi kajian, pastikan teman-teman jangan sampai kalian lalai dari ngucapin sallallahu alaihi wasallam saat saya nyebutin nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terserah deh kalian mau nggak konsen juga, itu urusan kalian dengan Allah ya. Tapi kalau udah ada disebut nama Nabi Muhammad, jangan kelewat ngucapin sallallahu alaihi wasallam. Karena fatal. Didoain oleh Jibril, orang yang lupa untuk sholawat saat nama beliau disebutkan, itu didoain semoga dia dijauhkan dari rahmat Allah.
Padahal kita butuh banget rahmat Allah. Kita kajian biar dapat rahmat Allah. Tapi sayang kalau pas lagi kajian malah dapatnya beres kajian dosa. Karena kita melalaikan sholawat ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW. Refleks. Oke. Jadi itu yang saya selalu ingetin buat yang kajian secara online. Mohon nggak lupa untuk baca sholawat saat disebutkan nama beliau. Dan saya tahu kalau dalam kondisi online beratnya, apalagi kalau rumah misalnya nggak terlalu luas, dan itu bisa membuat kita jadi keganggu sama adik, kakak mungkin, atau ibu, bapak. Kita nggak bisa terlalu konsen, tapi usaha sebisa mungkin ya. Oke, sekali lagi silakan di follow Abu Takeru 0 buat yang belum nge-follow, dan saya ngelihat udah alhamdulillah ya, hampir semuanya. Mungkin yang lain nggak punya Instagram karena udah tobat dari explore. Kalau saya buka explore di Instagram, tahu yang hampir seluruh postingan explore saya kucing, teman-teman. Si Oren biasanya yang ada teh. Karena saya ngebukanya kucing. Makanya teman-teman sering-sering buka kucing biar nanti pas explore nggak keluar yang aneh-aneh. Walaupun ada kemungkinan sih keluar tetap ya, tapi ya setidaknya pas nge-explore tuh seneng aja ngeliat bulat-bulat gitu, anak berbulu-bulu gitu. Oke, mari kita teman-teman lanjut. Nah, kita sekarang akan bahas kayaknya Tor yang tadi 4 poin saya sampaikan aja, langsung dirangkum aja. Oke. Kalian yang sibuk di rumah, perlu kalian tahu ya, bahwasanya amal soleh yang paling Allah cintai adalah amal yang Allah wajibkan. Jadi jangan ngira nih, kalau ada orang di bulan Ramadan, dulunya dia tukang maksiat. Pas bulan Ramadan, dia jadi tukang tidur. Tapi dia saum Ramadan, dia nggak ngelakuin pembatal Ramadan, dia juga nggak gibah, dia nggak ngelakuin hal-hal yang mengurangi pahala, seperti gibah, bohong, dengerin musik, nonton TV yang isinya keharaman, itu nggak ngebatalin saum, tapi ngurangin pahala. Ngebatalin itu kalau misalnya makan minum dengan sengaja dan juga ngeluarin air mani dengan sengaja. Atau berhubungan dengan istri atau dengan pacar, walaupun nggak sampai keluar air maninya, itu batal jelas. Nah, si orang ahli maksiat ini, dia pas di bulan Ramadan jadi ahli tidur. Dia pas pagi-pagi sahur, setelah sahur dia tidur sampai duhur. Kalaupun nggak tidur ya dia di kasur aja, bolak-balik ngelamunin masa depan, sama desu ini masa depan suramnya. Pokoknya kayak gitu kerjaannya. Ya, tidur, bangun, geluntang-geluntung di kasur, pas duhur langsung dia bangun, sholat duhur. Ya, mungkin di masjid kalau emang aman di masjid, tapi kalau nggak di masjid, di rumah karena uzur, insya Allah tetap dapat pahala, karena dia pingin ke masjid cuman terhalang gara-gara khawatir sama virus, mungkin di sekitar ada yang udah kena, dan masjid-masjidnya nggak menerapkan yang pakai masker dan sebagainya, akhirnya sholat di rumah. Beres sholat duhur, kembali ke pangkuan kasur, dia tidur lagi sampai menjelang asar. Asar bangun lagi. Habis bangun asar, dia sholat, kemudian dia istirahat lagi. Dari tadi juga istirahat ya. Terus dia tidur-tiduran gitu sambil dikit-dikit scroll HP, mungkin dia ngeliatin tontonan yang halal seperti balap mobil, ya, balap motor, atau apalah yang pokoknya tontonan yang nggak mengandung keharaman. Habis itu maghrib, buka puasa. Oh, seneng sholat maghrib, buka puasa. Habis itu sholat isya terus taraweh. Tahu nggak sih? Ini orang ini telah melakukan suatu amal yang sangat besar pahalanya. Ya. Kenapa? Karena tadi dari kisah yang saya sampaikan, dia telah melakukan 3 hal yang mana mungkin mayoritas muslim zaman sekarang nggak melaksanakan. Kalau melaksanakan paling cuma salah satunya. Apa aja yang tadi dilakuin oleh hamba ini? Hamba ahli tidur ini. 1, dia sholat yang 5 waktu.
Di saat teman-teman, saya pernah ngisi ceramah di salah satu kampus terkenal di sebuah negara. Oh, nggak mau nyebut plus 62, takutnya ini jadi ketahuannya kampus apa. Pokoknya sebut aja negeri Alabasta lah. Sebut aja, ini cuman ya untuk nge-sensor negaranya. Saya lagi ngisi ceramah di sana terus didata sama kakak-kakak mentor. Berapa jumlah orang yang sholat 5 waktu? Itu nggak sampai 50%. Ya Allah, serem. Itu tuh lagi acara. Saya tuh lagi ngisi buat orang yang ngontrak mata kuliah agama. Mata kuliah agama. Itikaf di masjid. Sekitar 300 orang. Jadi digilir karena mahasiswanya kan satu angkatannya sekitar 6.000 ya. 6.000 atau 4.000-an. Jadi digilir gitu. Setiap minggu 300 orang, 300 orang, 300 orang. Nah itu tuh didata nggak sampai 50% yang sholat 5 waktu. Padahal ya Allah, ulama menyatakan bahwasanya, sepakat ulama ya, bahwasanya meninggalkan sholat itu dosanya melebihi dosa membunuh. Itu sepakat. Walaupun ulama beda pendapat apakah meninggalkan sholat itu jadi murtad atau tidak, itu ulama beda pendapat. Tapi ulama sepakat bahwasanya meninggalkan sholat yang 5 waktu, salah satunya jadi tinggalin dengan sengaja, itu melebihi dosa membunuh, berzina, berjudi, mabok. Makanya saya ingetin, buat yang tukang mabok, buat yang masih zina, jangan ninggalin sholat. Terus saja sholat 5 waktu, dijaga. Walaupun saya dulu punya waktu di SMA, itu polisi, khutbah Jumat, lalu beres khutbah Jumat, dia ngasih kayak penyuluhan gitu, ngasih ya info-info tentang bahaya narkoba, free sex, dan sebagainya. Pak polisi ini cerita suatu saat dia menggeledah gang tempat perzinahan. Pas masuk ke salah satu kamar pezina pelacur, itu ngelihat ada mukena bergantung. Kan kaget itu polisinya. Itu mukena? Iya Pak, kata si pelacurnya. Anda masih sholat? Itu dia Pak. Alhamdulillah saya masih sholat Pak, tapi saya masih begini. Lihat nggak sih, orang yang sholat 5 waktu, ketika dia punya dosa pelacur aja, itu ngerasa dosa. Karena hatinya masih hidup. Beda dengan orang yang udah nggak sholat. Saya tahu tuh orang-orang yang udah nggak sholat tuh ketika mereka ngelakuin dosa, mau zina kayak atau apapun, ketika diingetin terhadap bahayanya maksiat, itu nih saya mereka akan bilang, alah kamu juga belum bener kok. Tenang aja lah, masuk neraka paling cuma 1-2 hari. Allah Maha Pengampun. Bahkan yang paling parah di Twitter ngomong, orang Bekasi sama orang Surabaya kalau masuk neraka kayaknya mereka bakalan ngomong, hah cuma segini panasnya. Saking mereka udah terbiasa dengan panasnya Bekasi dan Surabaya. Ini kan istihza biddin, kafir tuh orang yang kayak gitu. Ngolok-ngolok neraka itu kafir. Nah, tapi orang yang masih sholat, dia tuh hatinya hidup teman-teman. Walaupun masih tukang maksiat, tapi pasti di hatinya tuh masih ada keinginan taubat. Itu tuh janji Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang baik itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena itu kalau ada orang tukang maksiat, cewek belum nutup aurat, tapi dia masih sholat yang 5 waktu, apresiasi itu. Karena dia telah menyelamatkan diri dari bahaya terbesar dalam Islam. Karena nggak ada dosa yang lebih besar daripada meninggalkan sholat. Kecuali kekafiran. Bahkan menurut sebagian ulama justru meninggalkan sholat itu selevel dengan kekafiran. Selevel dengan syirik akbar menurut sebagian ulama. Nah, jadi orang tadi, dia telah sholat yang 5 waktu. Tuh. Padahal sebelum Ramadan dia tukang maksiat. Ya, mungkin nggak sholat juga, tapi pas bulan Ramadan dia sholat yang 5 waktu. Dan dia pun saum Ramadan tentunya. Dan dia pun tidak maksiat. Karena hari-harinya dipenuhi dengan tidur. Dia nggak maksiat. Yang biasanya setiap detiknya dia isi dengan maksiat, sekarang dia isi dengan tidur. Yang mana para ulama berkata, barang siapa yang dirinya itu didominasi oleh maksiat, sehari-harinya maksiat mulu, kemudian dia memperbanyak tidur dengan niat agar dia tidak terjatuh ke dalam dosa, maka tidurnya tercatat jadi pahala. Coba tadi, enak gak sih Ramadan kayak gitu? Ya, enak banget nyantai. Salat 5 waktu, tidur. Udah itu, gak kerasa saumnya juga. Tapi dia udah melaksanakan hal yang sangat Allah cintai. Berdasarkan firman Allah dalam hadis qudsi riwayat Muslim.
Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada amal yang aku wajibkan atasnya. Jadi nggak ada di bumi ini, di muka bumi ini, amal yang lebih Allah cintai daripada amal wajib. Dan amal wajib yang paling agung di mata Allah adalah rukun Islam. Saya nanya Mas Afan Nur Huda Ahmad, rukun Islam ada apa aja? 1, Syahadat, 2, sholat, 3, zakat, 4, puasa, 5. haji bagi yang mampu. Alhamdulillah, lulus wisuda TK Alhamdulillah. ya. Wisuda TK-nya, makasih Mas. Soalnya ada yang nggak hafal loh. Ada. Ya, keterlaluan kalau panitia nggak hafal, panitia kajian nggak hafal. Itu ketika ada yang sosial eksperimen ya. Itu ada cewek-cewek pakai kerudung nggak hafal rukun Islam, ya Allah, memalukan banget. Malu-maluin. Ya tapi tentunya kita edukasi bukan mencela ya jadinya. Nah, jadi pahami hal itu baik-baik teman-teman. Allah berfirman tidak ada amal yang lebih aku cintai daripada amal yang aku wajibkan atasnya. Ini Mas Afan Nur, malam-malam tahajud 3 jam misalnya. Nangis-nangis, khusyuk banget. Ya Allah. Dan Mas Afan Nur, siang hari pergi ke masjid buat sholat duhur, saking panasnya keringetan. Jelas di mata Allah, keringat yang ngucur gara-gara pergi untuk sholat duhur itu lebih besar pahalanya daripada air mata yang netes saat tahajud. Padahal nangis di saat lagi sendirian, mau saat tahajud atau apapun, kita nangis pas lagi nggak ada orang, lagi sendirian, lagi di kamar sendirian, nggak ada yang tahu, itu pahalanya super duper gede, yaitu nanti di hari kiamat Allah naungi di bawah naungan arsy Allah. Sehingga di saat orang-orang gosong kebakar, ini orang bakalan dinaungi dari di bawah naungan arsy, sehingga nggak kepanasan. Nggak kepanasan. Itu pahala buat yang suka nangis saat sendirian. Tapi pahala dari datang ke masjid ngos-ngosan keringetan itu lebih Allah cintai. Kenapa? Simple. Karena nangis saat tahajud hukumnya sunnah. Tapi pergi untuk sholat duhur hukumnya wajib. Pahami konsep ini teman-teman. Supaya nggak ada orang yang salah goal. Di antara orang-orang tuh ada yang tahajud. Saya sendiri pernah dan saya nyesel seumur hidup teman-teman. Nyesel demi Allah. Seumur hidup. Saya tahajud pas bulan Ramadan kan tarawih. Terus habis itu tahajud di masjid di Bandung ada Habibur Rahman tuh terkenal banget. Tahajudnya tuh 3 juz. Dari jam 12 malam sampai menjelang subuh. Habis itu saya habis beres itu saya sholat subuh juga udah. Kemudian habis itu pulang ke rumah, tidur bentar. Di waktu duha saya bangun. Terus jam 10 saya tidur. Bukan jam 10, sampai sholat duhur saya masih bangun, lalu habis sholat duhur saya tidur, bangunnya maghrib teman-teman. Beres sholat duhur bangun maghrib, itu saya skip sholat asar. Ya Allah, nyesel saya ngapain saya tahajud sampai nge-skip sholat asar. Nangis, nyesel banget bener, itu langsung ngedown banget. Dan ini salah satu cara setan untuk ngebuat kita gagal beramal soleh, yaitu kita dibuat memperbanyak amalan yang sunnah, sampai kita lalai dari yang wajib. Orang tahajud 2 jam, tapi pas sholat subuh ngantuk. Jangan. Mending bangun menjelang subuh. Lalu wudhu, kemudian ke masjid, biar masih fresh, sholat subuh, khusyuk. Itu pahalanya lebih gede. Nabi kita SAW bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, yakni di masjid, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah di masjid, maka baginya pahala sholat malam semalam suntuk tanpa tidur tuh. Jadi orang yang sholat isya berjamaah di masjid, subuh berjamaah di masjid, itu sama Allah dicatat seperti orang yang tahajud semalam suntuk tanpa tidur. Ngerti kan? Jadi pertama, bagaimana biar maksimal dalam Ramadan di era pandemi, saya mau ngasih trik yang paling simple. Kayaknya nggak ada yang lebih simple daripada ini. Tapi membuahkan pahala yang super duper besar. Siap-siap teman-teman. 1. Dimulai dari bangun tidur, sahur. Ketika sahur, usahakan ya kalau kalian sahurnya sendiri,
Kasihannya belum punya istri ya. Ya. Oke, kalian misalnya sahurnya sendirian. Oke. Di kamar sambil menangis karena nggak punya teman ya. Nggak, jangan gitu. Pas lagi sahur, usahakan hadirkan di dalam hati. Kalian makan kan enak. Dan kalian hadirkan dalam hati, ya Allah, aku sahur agar mendapatkan keberkahan dan rahmat-Mu, ya Allah. Bukankah Nabi SAW bersabda, sahurlah, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Siapa yang ngasih keberkahan? Allah. Jadi kalau kita sahur tuh jangan sekedar makan doang, tapi kalau bisa sambil makan tuh hati kita sambil hadirkan di hati kita bahwasanya Allah lagi menatap kita, Allah memberkahi kita, Allah merahmati kita, itu enak teman-teman. Adem pas makan sahur. Kemudian 10 menit sebelum subuh, ya kalian pipis, wudhu 5 menit kan, terus sisa 5 menit lagi kan sebelum adzan subuh. Pakai 5 menit itu untuk istighfar. Nggak usah banyak-banyak, tapi yang dalam. Astagfirullah. Sambil ingat, ya Allah, dulu pernah ninggalin sholat, aku taubat. Astagfirullah, ya Allah, dulu pernah ninggalin saum Ramadan, aku taubat. Astagfirullah, ya Allah, aku pernah durhaka ke orang tua, aku taubat, ya Allah. Minta ampun ke Allah, teman-teman, 5 menit aja sebelum subuh. Karena istighfar sebelum subuh itu adalah hal yang dilakukan oleh para orang-orang soleh, terutama Nabi Yakub. Saat anaknya minta maaf karena udah berencana membunuh Yusuf, kakak-kakaknya Nabi Yusuf taubat tuh setelah di ending surat Yusuf, itu Nabi Yakub tuh memohonkan ampunan untuk anak-anaknya tuh nunggu di waktu sahur. Karena saat itulah saat istighfar tuh sangat benar-benar dalam dan sangat besar potensinya diterima. Dan itu dipuji oleh Allah di surat Ali Imran. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Dipuji oleh Allah sebagai orang yang nanti jadi penghuni surga itu siapa? Orang yang sabar, orang yang benar keimanannya, orang yang taat kepada Allah, orang yang berinfak di jalan Allah, dan orang yang memohon ampunan kepada Allah di waktu sahur. 5 menit sebelum subuh. Boleh kalian mau melebihkan juga, tapi ini kan saya sekali lagi mau ngasih tahu amalan yang simple, tapi membuahkan pahala yang super duper agung. Bangun tidur sahur, pas lagi sahur kita ngarepin pahala, keberkahan, dan rahmat Allah, kemudian kita pipis wudhu, kemudian habis itu nunggu azan subuh, kita istighfar yang dalam banget. Gak apa-apa cuma 3 kali istighfar juga. Tapi sekali istighfar tuh astagfirullah, diam dulu. Ingat dosa. Astagfirullah, diam dulu, ingat dosa. Pas azan subuh, kalau bisa sholat subuh berjamaah di masjid dan aman, saya sarankan itu. Lakukan itu. Karena sekali lagi, kalau orang sholat isya berjamaah di masjid dan subuh berjamaah di masjid, dia dapat pahala sholat semalam suntuk walaupun dia nggak taraweh, walaupun dia nggak tahajud, walaupun dia nggak baca Quran di malam harinya. Tapi dia dapat pahala seperti orang yang sholat malam tanpa tidur. Beres sholat subuh, baca zikir ini. Apalin. Subhanallahi wa bihamdih. Adada khalqih. Wa ridha nafsih. Wa zinata arshih. Wa midada kalimatih. Baca itu 3 kali. Karena kalau kalian baca zikir itu 3 kali doang, tadi butuh waktu 1,5 menit. Itu pahalanya lebih baik daripada kalian habis subuh zikir pakai zikir yang lain sampai terik matahari. Istri Nabi kita tercinta yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat beliau tuh, saya lupa ini istri atau sahabat ya. Kalau nggak salah istri ya. Nanti cek aja hadisnya. Ini hadisnya sahih. Itu istri beliau itu habis sholat subuh zikir sampai terik matahari, mungkin sekitar jam 8-an ya, atau jam 9. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nanya kepada istri beliau itu, dia tadi masih duduk? Iya. Zikir terus, padahal bukan tidur, zikir. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalimat yang tadi saya kasih tahu ke kalian, kalau dibaca 3 kali itu bisa menyamai pahala keutamaan
Yang tadi dilakukan oleh istri Nabi kita SAW, duduk habis subuh sampai terik matahari sampai jam 8-an. Hanya dengan baca 3 kali. Subhanallahi wa bihamdih. Sambil dihayati tentunya ya. Makanya kalau kalian apalin zikir, gak usah banyak-banyak, gak apa-apa, tapi apalin sama terjemahannya, biar enak, biar nyentuh hati. Pahalanya besar. Subhanallahi wa bihamdih. Saya izin tegak dan merem ya, udah mulai pening. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Adada khalqih, sebanyak makhluk ciptaannya. Waridha nafsih, dan seagung ridhonya. Wazinata arsyih, dan seberat timbangan arsy-Nya. Wa midada kalimatih, dan sebanyak tinta yang dipakai untuk menulis kalimatnya. Kita memuji kepada Allah. Kita mensucikan Allah dan memujinya dengan pujian sebanyak makhluk ciptaannya. Dengan pujian sebesar ridho Allah. Dengan pujian seberat arsy-Nya Allah. Dan dengan pujian sebanyak tinta yang dipakai untuk menulis kalimat Allah. Baca itu 3 kali. Pahalanya gede banget. Habis itu. Ya, Maaf Ustadz, waktunya tinggal 5 menit lagi Ustadz. ya, emang udah hampir beres. Oh, Tenang aja. Ya, siap. Karena amalnya simpel gitu. Nanti bakalan, dan habis ini apa yang terjadi, apa yang selesai kita zikir itu, mau ngapain? Laksanakan amal andalan kita. Tidur teman-teman. Saya sengaja ngasih taunya ini amal yang paling simpel ya. Saya yakin kalian bisa lebih dari ini. Tapi kan saya ngasih tahu amal yang paling simpel. Yang saya yakin orang-orang pemalas pun bisa ngelakuin ini. Tidur teman-teman. Sampai jam 7 misalnya. Habis itu teman-teman silakan kuliah sampai jam 5. Jadi udah saya skip aja tuh Ramadan tuh ya, pembahasan ini dari jam 7 sampai jam 5-nya skip aja kuliah. Dengan berbagai macam kesibukan dalam kuliah. Nanti jam 5 pasti udah pulang lah. Ya. Jadi kalau bisa selesaiin semua tugas kuliah dan macam-macam tuh antara jam 7 sampai jam 5 supaya nanti pas jam 5 udah ada waktu kosong lagi. Jam 5 kalian istirahat, mandi dan sebagainya, lalu luangkan waktu untuk baca Quran dengan penghayatan. Gak usah targetin 1 juz, nggak apa-apa. Ulama dulu pas di bulan Ramadan tuh ngahatamin Quran sampai 15 kali. Itu karena di luar Ramadannya mereka sudah terbiasa baca Quran dan menghayatinya. Sehingga ketika bulan Ramadan mereka tidak terlalu menghayati tapi lebih kepada target bacaan yang banyak. Lah sekarang kita di luar Ramadan nggak pernah menghayati Quran. Di bulan Ramadan maka yang lebih utama adalah kita usahakan untuk bisa mendalami Al-Quran. Karena dulu teman-teman, Fudail bin Iyad dulu kan begal, tukang rampok. Tapi beliau bisa tobat karena membaca 1 ayat Quran. Karena ngedengar 1 ayat Quran tobat. Kita 30 juz udah dibaca berulang-ulang, tapi nggak tobat-tobat. Kenapa? Karena nggak pernah menghayati, bisa jadi. Ya, jadi nanti ba'da asar setelah mandi, udah punya wudhu, siap-siap buat maghrib, duduk. Kemudian kalian baca Al-Quran. Mulailah dari Al-Baqarah. Pelan-pelan, baca terjemahannya, hayati. Kalau bisa nangis. Itu mantap banget. Kata Abdullah bin Abbas, membaca 1 ayat Quran yang disertai dengan penghayatan, pentadaburan, lebih Allah cintai daripada membaca 30 juz, membaca seluruh Quran tanpa dipahami sama sekali. Baca tuh, hayati kalau bisa nangis. Menjelang maghrib doa yang banyak, jangan lupa sholawat. Ya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian doa yang banyak, lalu buka puasa, sholat maghrib, makan, sholat isya, habis itu tidur lagi. Nggak taraweh. Tapi sebelum tidur, baca 2 ayat akhir Al-Baqarah. Jadi kalian habis sholat isya, nggak sholat taraweh, tapi sebelum tidur, baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Itu teman-teman. 2 ayat terakhir Al-Baqarah, kalau kalian baca, tahu tafsirnya, paham, nangis teman-teman. Karena waktu terbatas, nanti kalian silakan di Instagram saya. Kalian bisa ngelihat di IGTV saya, kajian Tarhib Ramadan 1442. Di situ saya sampaikan tentang 2 ayat terakhir Al-Baqarah itu,
Powerful banget. Bukan cuma dari maknanya yang begitu dalam, tapi keutamaannya juga super. Karena kalian tahu, 2 ayat Al-Baqarah ini, Allah sampaikan ke Nabi SAW secara langsung. Ayat-ayat yang lain disampaikan lewat malaikat Jibril. Tapi 2 ayat terakhir Al-Baqarah ini disampaikan langsung. Saat Nabi kita SAW berada di hadapan Allah, hanya terbatasi dengan hijab dari cahaya, antara beliau dan Allah, itu cuman ada hijab dari cahaya. Dan Allah menyampaikan 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Dikasih itu Nabi kita SAW 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Dan keutamaannya besar banget. Besar banget. Udah saya sampaikan di ceramah IGTV saya. Ya, walaupun itu terjadinya, jadi ketika Isra Mi'raj dikasih 2 ayat itu, ketika di Madinah sama Jibril disampaikan lagi 2 ayat itu. Jadi 2 kali penyampaiannya. Penyampaian yang pertama tuh langsung tanpa perantara Jibril. 2 ayat akhir Al-Baqarah. Yang mana gak ada ayat ini di kitab-kitab sebelumnya. Saking powerfulnya teman-teman. Baca itu. Itu aja dari saya. Makasih teman-teman. Dan kita masuk ke tanya jawab. Makasih panitia yang gak terlalu panjang. Karena saya senang kemarin tuh panitia ada yang mengalokasikan waktu ceramahnya 2 jam. Coba saya jadi capek gitu ya. Capek banget. Panitia baik-baik. Alhamdulillah Ramadan. Ya, 1 jam. Ada yang setengah jam juga. Gak apa-apa Ustadz. Asal bisa ceramah setengah jam pun gak apa-apa. Saya syukur karena mau memahami kondisi pemateri. Silakan saya kembalikan ke Mas MC. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Ya, tadi sangat menarik sekali ya untuk materi yang disampaikan oleh Ustadz Abu Taker tadi. Nah, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab nih. Mungkin dari para hadirin yang ada di Meet ini bisa banget nih untuk bertanya kepada Ustadznya, bisa raise hand dan langsung on mic atau juga bisa lewat di kolom chat. Dipersilakan untuk bertanya ya. Ya, belum ada yang nanya. Asik, saya bisa pulang kalau nggak ada yang nanya. Oke. Ustadz, saya yang tanya deh Ustadz. Boleh Azril, silakan. Jadi ini kan temanya kita mengangkat pengoptimalan ibadah di bulan Ramadan di masa pandemi Ustadz. Nah, waktu awal-awal Ramadan itu, waktu pandemi itu, saya sering muat tuh Ustadz kayak orang-orang tuh maksa buat ibadah di masjid. Bahkan saya pernah ngeliat di berita itu, bahkan tokoh masyarakat pun ada, Ustadz pun ada, untuk tarawih itu rela untuk ngebuka masjid yang tadinya ditutup dengan alasan ingin mengoptimalkan ibadahnya gitu. Menurut Ustadz bagaimana Ustadz? Terima kasih. Nabi kita SAW bersabda, tidak boleh, jangan membahayakan la darara wa la dirar. Saya lupa lafaznya, tapi yang jelas jangan membahayakan dan menjadi sumber bahaya buat orang lain. Oke. Jangan lupa menyelamatkan nyawa, hukumnya wajib. Menghindari terjadinya kematian dan kita mampu, walaupun semuanya udah ditakdirkan, iya kita tahu. Tapi kita harus berusaha ikhtiar mencari sebab-sebab yang bisa mencegah dari kematian. Itu hukumnya wajib. Sedangkan ibadah di masjid untuk tarawih itu hukumnya jelas sunnah. Jangankan yang sunnah, sholat Jumat aja itu sepakat ulama bisa di-cancel. Nggak dosa. Sholat Jumat tuh boleh di-cancel kan ketika adanya pandemi. Kalian tahu nggak sih? Ini orang yang nggak pernah baca sejarah, misalnya mereka bakalan kaget. Itu ketika ada wabah di tahun 1800 kalau nggak salah. Itu haji 10 tahun tuh di-offin teman-teman. Wabahnya sampai 10 tahunan. Haji. Bukan sholat Jumat lagi, haji. 10 tahun di-offin. Dan itu hal yang lumrah. Di kalangan para ulama paham. Bahwasanya menyelamatkan nyawa itu adalah kewajiban. Sampai-sampai haji rela, bukan orang batal haji, tapi emang nggak diadain hajinya 10 tahun. Dan Allah maha kaya.
Allah nggak butuh dengan makhluknya. Ya. Jadi ketika saat itu seharusnya yang dilakukan adalah menjaga diri, ya, agar tidak memudaratkan orang lain. Kalau misalnya alasannya, tapi kok kayak pilih-pilih corona ya, tokoh YouTube yang melakukan pernikahan biasa aja tuh, nggak ada hukumannya. Tapi ketika masyarakat biasa atau misalnya Habib, saya nggak nyebut Habib siapapun ya, ngelakuin pernikahan malah dihukum misalnya gitu. Kok aneh ya, kayak corona tuh pilih-pilih, pilih kasih coronanya. Sebenarnya yang pilih kasih bukan corona mah benda mati. Ya, Allah yang mentakdirkan corona untuk mengenai bumi ini, dan juga Allah yang mentakdirkan siapa yang bakalan kena, siapa yang bakalan kena. Jadi kita nggak bisa nyalain coronanya, jangan bilang corona pilih kasih, nggak boleh. Tapi kalau emang kita ngelihat dari tokoh masyarakat, dari pemerintah, merekanya sendiri nggak sesuai dengan nasihat mereka. Mereka nyuruh kita stay at home, tapi merekanya kemana-mana, kampanye, kerumunan massal, tanpa adanya masker pun no problem asal untuk kepentingan pemerintah. Ya kita jangan tiru, simple. Ya, kan kita niru yang baik-baik. Kita wajib taat sama pemerintah dalam hal yang ma'ruf, hal yang baik. Adapun hal yang membahayakan, apalagi maksiat, kita nggak patuh. Ya, tapi kita juga nggak memberontak tentunya. Karena taat pada pemimpin selama yang diperintahkan adalah hal yang tidak bertentangan dengan Islam. Kalau ternyata pemimpinnya sendiri, misal, saya nggak lagi ngomongin pemimpin 62, enggak. Kalau ada seorang pemimpin yang ternyata perbuatannya bertentangan dengan nasihatnya sendiri, yaitu urusan dia dengan Allah. Tugas kita tetap cling to the religion. Kita tetap berpegang teguh kepada ajaran agama, yaitu tidak membahayakan orang lain. Tapi sebenarnya nanti ada pembahasan lebih lanjut ya, Azril, yakni emang benar saat pandemi dilarang untuk beribadah. Karena di saat adanya pandemi taun, bukan pandemi, wabah taun, itu ternyata para ulama menyatakan kalau di suatu kota udah kena taun, maka orang yang di kota tersebut yang terkena wabah taun tidak boleh lari dari kotanya. Orang yang dari luar nggak boleh masuk. Tapi orang yang di dalam kotanya mereka bebas melaksanakan ibadah seperti biasa. Nah sekarang kan pandemi itu udah nggak ada istilahnya negeri yang diisolasi, kota yang diisolasi itu udah nggak ada. Kenapa? Karena semua negara udah kena, seluruh dunia. Harusnya kalau pakai teori tadi, harusnya kan ibadah biasa aja. Wong semuanya udah kena gitu loh. Nah itu nanti ada pembahasan khusus. Kemarin saya udah bahas di UPI materi tentang masalah vaksin. Urgensi vaksin. Tenang kok, disuntik vaksin nggak akan berubah jadi titan teman-teman. Paling juga ngantuk ya. Itu mah efek samping yang wajar. Nanti para dokter paham ya kenapa ada orang yang divaksin tapi sakit. Ada yang divaksin tapi malah kena COVID. Itu kalau nggak salah dia anti imun gitu ya. Saya lupa istilahnya apa, tapi guru saya sendiri itu anti imun atau apa. Jadi kalau dia dikasih vaksin, dia malah kena penyakit yang ada di vaksin tersebut. Makanya kan sebelum divaksin di itu dulu ya, di diagnosa dulu. Apalah, maaf saya kalau istilah kedokterannya malah salah jadi malu sendiri nanti. Oke lanjut ya. Azril, jadi itu jawabannya ya, di rumah aja. Demi menyelamatkan nyawa itu lebih penting. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Saya jadi terjawab gitu, yang selama ini saya pikir-pikir nih baik atau enggak gitu Ustadz. Iya, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya emang secara yang kita lihat sudah berbulan-bulan di masjid yang dekat rumah kita menerapkan prokes kesehatan dan alhamdulillah nggak ada yang positif selama berbulan-bulan, maka yang lebih baik adalah di masjid. Walaupun tetap uzur untuk nggak ke masjid itu tetap ada, kata dokter sekaligus Ustadz Saifuddin Hakim, beliau tuh virolog ya. Jadi dokter sekaligus ahli dalam hal pervirusan. Beliau udah ngasih fatwa tentang kebolehan untuk gak Jumatan tuh sampai virusnya benar-benar hilang gitu. Tapi saya pribadi sekarang udah mulai Jumatan, udah mulai sholat di masjid dengan tetap menerapkan prokes. Dan saya pun pilih-pilih masjid. Saya nggak mau sholat selain di Masjid Darut Tauhid. Karena kalau A'agim itu emang tegas dalam masalah
prokes karena beliau mendukung banget pemerintah, ahli kesehatan. Beliau tahu bagaimana perasaan ahli kesehatan yang sudah mati-matian berjuang untuk menghadapi musibah COVID, wabah COVID, tapi masyarakatnya yang ngeyel gitu. Makanya Agim di masjid-masjidnya benar-benar menerapkan prokes. Kalau di masjid yang Darut Tauhid Bandung itu jaraknya 1 meter. Kalau Darut Tauhid yang Eko Pesantren di Parompong dekat rumah saya itu 2 meter. Seperti itu. Ya, silakan pertanyaan selanjutnya kalau ada. Kalau nggak ada ya udah nggak usah. Oke, Ini silakan. ada Ustadz satu lagi. Boleh, boleh. Assalamualaikum Ustadz. Ini dari itu ya Ustadz, dari peserta. Ya, mau. Assalamualaikum Ustadz, untuk mencapai sholat yang khusyuk dan optimal, apa boleh sambil meram dan membayangkan lafaz ayatnya atau memvisualisasikan ayatnya? Atau seharusnya saat kita memejamkan mata itu membayangkan apa agar fokus dan menjadi maksimal dalam ibadah di bulan Ramadan? Syukron Ustadz. Ini kayaknya baru nge-follow saya. Kalau udah nge-follow saya dari dulu pasti udah tahu bagaimana cara khusyuk sholat. Saya punya murid yang utama ada 100 orang dari mungkin ratusan ribu follower, terutama di Line kan yang paling banyak follower saya itu di Line, ratusan ribu. Tapi yang saya lebih senang kalau kajian tuh justru orang-orang yang dikit, tapi berkualitas. Maka saat saya lagi ngisi kajian, 5 orang di hadapan murid-murid terdekat saya sampaikan ke mereka bagaimana agar khusyuk. Karena kekhusyuan sholat itu adalah hal yang sangat indah, teman-teman. Indah. Walaupun mayoritas ulama berpendapat khusyuk dalam sholat hukumnya sunnah. Tapi saya lebih cenderung ke pendapat Ibnul Qayyim, yakni wajib khusyuk dalam sholat. Walaupun bukan syarat sah sholat, bukan rukun sholat. Artinya kalau misalnya Mas Azri sholat, nggak khusyuk, sholatnya tetap sah. Tetap sah. Nggak jadi batal, nggak harus ngulang sholat lagi. Enggak. Sholat, bacaannya benar, gerakan benar, tapi khusyuknya 0%. Nggak ada khusyuk sama sekali, sholat tetap sah. Tetap sah. Nggak perlu diulang. Tapi dapat dosa karena tidak ada usaha untuk khusyuknya. Nah, jadi gimana cara khusyuk? Step nomor 1, tonton di IGTV saya, di IG saya ada cara sholat khusyuk. Ya, nanti tonton bagaimana cara menghayatinya karena itu 10 menit pembahasannya. Tapi intinya, simpelnya, ketika lagi baca Quran, bukan memvisualisasi mushaf, bukan memvisualisasi itunya, bukan. Tapi coba menghayatinya dengan sambil ngomong aja ke Allah. Tapi tapi di hati, jangan diucapin di mulut. Misalnya, pas kita lagi baca Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Maka ngomong di hati, ya Allah, di hari kiamat aku akan berjumpa denganmu. Sedangkan dosaku banyak banget. Gimana kalau di hari kiamat kelak aku diazab gara-gara dosaku dan aku belum bisa taubat dengan taubatan nasuha. Ngomong gitu di dalam hati, teman-teman. Kalau di dalam hati itu cepat kok, paling cuma 5 detik. Nggak batal sholat kita, enggak. Dan itu bisa pas kalian lagi sujud, subhana rabbiyal a'la. Kita hayati maha suci Tuhanku yang maha tinggi di atas langit, sedangkan aku rendah, hina, banyak maksiat, kotor. Itu kan enak pas lagi baca subhana rabbiyal a'la. Oh, dihayati kayak tadi. Adapun merem, mungkin kayaknya udah mendengar materi saya. Merem, pendapat yang saya lebih cenderung adalah ikuti pendapat Ibnul Qayyim, yaitu boleh. Bahkan dianjurkan untuk merem. Kalau melek nggak bisa khusyuk, merem aja. Ya, itu saya ngikut pendapat Ibnul Qayyim, walaupun guru saya sendiri berpendapat kalau merem makruh. Ustaz Aris Munandar berpendapat makruh. Tapi saya lebih cenderung ke pendapat ulama besar, yaitu Ibnul Qayyim, bolehnya merem. Udah ada di Instagram saya ya. Yang acting drama, murid saya pura-pura lagi sholat merem kayak gitu. Ya, buat yang akhwat dengerin ceramahnya aja. Jangan ngeliatin pemainnya karena ganteng-ganteng banget. Bahaya itu murid-murid saya yang jadi aktornya ya. Jangan diliatin banyak, soalnya baby face banget, putih mulus itu. Langsung malah jadi pingin cepet-cepet lihat nih. Oke, itu aja dari saya. Silahkan, barangkali ada yang nanya lagi. Baik Ustadz, ini karena waktunya sudah 9.55 Ustadz. Jadi untuk pertanyaan dicukupkan Ustadz. Siap. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Jazakallah khairan katsira Ustadz. Kami ucapkan kepada Ustadz Abu Takeru yang telah menyampaikan kajian yang insya Allah sangat bermanfaat. Dan semoga kita dapat mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Mungkin nanti di grup saja ya, di grup peserta nanti bisa
isi link evalnya. Dan untuk karena ini sudah terakhir dan kami selaku MC pamit undur diri. Dan marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama, dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kami selaku MC pamit undur diri. Apabila ada kesalahan yang telah kami perbuat, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.